Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Ustaz, adakah amalan khusus sebelum kita melakukan teknik memanah? Dalam satu riwayat, bila Sayyidina Hasan itu sebenarnya di buku saya sudah saya tulis komplit itu ada pemanah. Ya, ada pemanah ulama dahulu, mereka sebelum memanah itu memakai minyak wangi. Karena memanah itu ketika orang memanah itu malaikat itu turun. Dalam sebuah riwayat ada 3 permainan yang disertai oleh para malaikat. Pertama, ketika orang itu berlomba memanah atau sedang memanah. Yang kedua, ketika orang melatih kuda, malaikat itu turun untuk menyaksikan. Yang ketiga, ketika seorang suami mencumbu istrinya, jadi dihadiri oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, ini adalah permainan yang hak. Maka malaikat itu suka yang wangi-wangi, Maka ketika memanah, ulama dahulu, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hormatilah tamu-tamu dari langit. Kemudian memakai baju gamis, karena ada sebuah riwayat bahwasanya Sayyidina Uzaifah bin Yaman kalau latihan memanah, seorang sahabat namanya Uzaifah bin Yaman kalau latihan memanah pakai baju gamis. Saya belum pernah menemukan riwayat yang menceritakan tentang kostum memanah kecuali hanya satu yang saya belum pernah. Jadi kalau mau memanah pakai baju gamis. Gimana baju gamis? Baju gamis itu setiap bagian kepala kita masukin, itu gamis namanya. Pokoknya kepala itu dimasukin, bukan kalau ini kan kalau dibuka kakinya masukin. Ini bukan gamis. Gamis itu yang kepala kita masukin. Ada upaya untuk masukkannya, itu namanya baju gamis. Dan baju gamis itu adalah baju yang paling disukai oleh Rasulullah menurut riwayat Ummu Salamah istrinya. Pakai baju gamis, pakai minyak wangi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan sebelum memanah dianjurkan sholat 2 rakaat. Sholat itu namanya sholat miftahu kulli khair, sebagai kunci membawa keberuntungan. Jadi ada adab-adabnya. Ketika memegang busur, ada adabnya. Ketika menarik anak panah, selalu menyertai Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dilepas, takbir Allahu Akbar. Ketika takbir anak panah, bersalawat kepada Nabi. Ada zikir-zikirnya semua, supaya kalau jangan kena nanti baca doa Masya Allah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah, itu amalan supaya tembakannya lurus. Karena ada seorang raja Bani Abbasiyah namanya As-Saffah ketemu dengan seorang ulama, tanya, antum kalau nembak anak panah selalu kena ya? Enggak, kadang kena, kadang enggak. Mau nggak saya beri kamu suatu zikir? Kalau kamu amalkan, tembakan kamu kena terus. Apa amalannya? Bacalah Masya Allah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Jadi rangkuman tembakan itu disertai dengan zikir. Tarik bismillah, ketika dilepas Allahu Akbar. Ambil anak panah, baca sholawat lagi. Biar kena, baca Masya Allah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Itu semua ada tuntunannya dari beberapa. Jadi ada. Hingga ketika orang itu memanah, sepertinya olahraga, tapi sebenarnya dia itu zikir terus itu, dihadiri oleh para malaikat. Jadi kalau seandainya adab itu dijaga ya, Masya Allah, kayaknya dalam waktu yang cepat itu akan terjadi perubahan rohani. Nyatanya sudah berapa tahun buku ini saya tulis, saya belum pernah dengar ada yang mengamalkannya sempurna. Ada. Diamalkan komplit gitu seperti yang ada dalam kitab itu menunjukkan sulit. Allah.